Ada banyak sekali orang di luar sana yang harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup walaupun umur mereka sudah tua. Jadi, mungkin di sini kita akan belajar tentang penyesalan-penyesalan yang biasanya dimiliki oleh orang-orang dengan umur-umur yang sudah uzur atau sudah tua dalam hal finansial yang sekiranya bisa kita jadikan pelajaran untuk bertindak atau mengelola uang saat ini. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 8 penyesalan yang sering muncul saat sudah pensiun yang harus kamu ketahui untuk dijadikan pelajaran. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke penyesalan yang sering muncul saat sudah pensiun yang pertama, yaitu tidak menabung atau berinvestasi yang cukup. Seperti yang kita lihat di luar sana, ada banyak sekali orang yang sudah tua tapi mereka harus bekerja dengan giat. Dan ternyata hal ini bisa bersumber dari perilaku yang salah terkait keuangan di masa muda, yaitu tentang menabung dan berinvestasi. Karena memang saat kita memiliki tenaga yang masih kuat seperti saat sekarang ini, di mana kita bisa bekerja dengan sangat giat untuk mendapatkan lebih banyak uang daripada yang sebelumnya, tentu saja kita bisa menabung lebih banyak, kita bisa berinvestasi yang lebih banyak untuk bisa mempersiapkan masa pensiun kita. Tapi sayangnya tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Beberapa orang justru lebih suka untuk menghabiskan hal-hal yang menyenangkan di waktu muda, sampai pada akhirnya waktu tua mereka habiskan untuk bersakit-sakitan dalam memenuhi kehidupan mereka setiap harinya, walaupun hanya sekedar untuk menyambung hidup dan untuk makan secara rutin. Jadi penyesalan-penyesalan ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran, di mana saat sekarang ini adalah saat di mana kita harus menabung lebih banyak dan saat kita berinvestasi dengan lebih baik. Jadi terkait menabung, menurut buku The Psychology of Money, kita sebaiknya menabung sebagai sebuah kebiasaan tanpa adanya tujuan. Jadi milikilah kebiasaan menabung saat kamu masih muda. Karena kalau kamu hanya menabung untuk sebuah tujuan yang benar-benar harus kamu capai, misalnya untuk membangun rumah atau untuk mencapai atau membeli sesuatu, kamu akan cenderung untuk menjadi orang yang susah di masa tua atau saat sudah pensiun. Kenapa seperti itu? Karena saat kita sudah mencapai uang yang cukup banyak gitu, kita biasanya langsung akan membeli sesuatu yang kita inginkan atau tujuan menabung kita ini, yang mana tentu saja kita akan kewalahan saat kita tua, karena semua uang kita sudah kita habiskan untuk membeli banyak hal yang kadang tidak bisa kita manfaatkan saat kita sudah tua kelak. Kemudian penyesalan yang sering muncul saat sudah pensiun yang kedua adalah mengabaikan kesehatan. Orang yang tidak sehat di waktu muda cenderung untuk tidak bisa menikmati kesehatan yang lebih panjang atau dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada yang seharusnya. Dan itu bisa terjadi karena masa muda kita kurang olahraga dan kita kurang memakan makanan yang benar-benar sehat untuk tubuh kita atau menerapkan perilaku sehat, entah itu menghindari begadang dan juga berolahraga secara rutin. Dan kesalahan inilah yang biasanya menjadi faktor yang sangat-sangat memberatkan saat kita sudah tua. Bahkan ada yang mengatakan kalau orang yang sudah berumur lebih dari 50 tahun dan mereka terjatuh dimanapun itu, mereka memiliki kemungkinan 50% untuk tidak bisa berjalan lagi. Dan 30% dari orang yang terjatuh itu dan tidak bisa berjalan lagi itu berkemungkinan untuk meninggal dunia dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Jadi terapkanlah gaya hidup sehat mulai dari sekarang supaya kita tidak memiliki penyesalan ini suatu saat. Bahkan kalau kita rajin dalam meningkatkan kadar kesehatan kita setiap hari mulai dari sekarang, tentu saja kita akan memiliki kemungkinan yang lebih baik dalam mencapai kekayaan karena pikiran kita akan lebih segar dan juga kita bisa memiliki lebih banyak energi untuk kita manfaatkan dalam mencari uang setiap harinya. Kemudian penyesalan yang ketiga adalah tidak merencanakan gaya hidup pensiun. Jadi apa itu gaya hidup pensiun?
Gaya hidup pensiun adalah setiap tindakan yang kamu lakukan saat ini, kamu lakukan berdasarkan rencana-rencana untuk mempersiapkan hari pensiun kamu atau waktu kamu pensiun nanti. Karena tanpa adanya perencanaan gaya hidup pensiun, tentu saja kamu tidak akan benar-benar memikirkan tentang pensiun ini. Saya yakin akan ada sedikit sekali orang di luar sana yang benar-benar memikirkan tentang apa yang harus mereka lakukan hari ini untuk mempersiapkan hari pensiun yang lebih sehat dan lebih mapan di masa depan. Dan ini adalah kesalahan-kesalahan yang biasanya membuat orang-orang yang sudah pensiun itu merasa menyesal karena harus menanggung beban hidup yang lebih besar daripada yang bisa mereka tanggung di umur yang sudah tua renta. Maka dari itu persiapkanlah diri kamu untuk menghadapi hari pensiun atau waktu pensiun kamu. Tentu saja dengan cara mempersiapkan apa yang harus kamu persiapkan agar kamu bisa memiliki momen-momen yang baik, yang sehat, dan yang sejahtera saat kamu sudah pensiun kelak. Kemudian penyesalan yang sering muncul saat sudah pensiun. Yang keempat adalah mengabaikan rencana warisan atau distribusi aset. Kadang keluarga bisa terpecah belah hanya karena harta. Kadang saudara bisa berantem atau saling hujat hanya karena harta warisan. Dan ini juga merupakan penyesalan yang dimiliki oleh sebagian besar orang yang sudah pensiun atau yang sudah menginjak hari tua. Karena tidak sedikit dari kita di masyarakat sering sekali bertengkar, bahkan memiliki perkara-perkara tersendiri terkait harta warisan. Dan ini biasanya muncul akibat kurangnya perencanaan yang dilakukan oleh orang tua kita di masa lalu terkait bagaimana kita akan membagi harta atau aset yang dimiliki saat kita sudah tua nanti. Maka dari itu ya, jangan sekali-kali kamu mengabaikan dan menyepelekan rencana warisan atau distribusi aset ini. Karena kalau kamu mengabaikannya, kemungkinan keluarga kamu akan berebut terkait warisan yang kamu miliki akan sangat besar kemungkinannya. Maka dari itu ya, persiapkanlah dengan lebih matang dimulai dari sekarang. Kemudian penyesalan yang kelima adalah tidak memiliki sumber pendapatan pasif. Sumber pendapatan pasif adalah hal yang harus kamu miliki kalau kamu ingin mempersiapkan dana pensiun. Kenapa? Karena sumber pendapatan pasif berarti kamu bisa mendapatkan uang walaupun kamu sedang tidak bekerja sama sekali ataupun saat kamu sedang tertidur sekalipun. Dan seperti yang kita ketahui bahwa masa tua kita biasanya dipenuhi oleh momen-momen di mana kita akan beristirahat secara penuh dan menikmati masa tua kita dengan tenang dan bersantai. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan uang di masa tua adalah dengan memanfaatkan sumber pendapatan pasif yang kita miliki dimulai dari hari ini. Maka dari itu ya, tingkatkanlah jumlah sumber pendapatan pasif kamu sehingga kamu tidak perlu memaksa diri untuk bekerja hanya untuk mendapatkan uang secara rutin. Kemudian penyesalan yang sering muncul saat sudah pensiun yang keenam adalah membantu anak terlalu banyak secara finansial. Membantu keluarga memang adalah kewajiban, tapi kalau kita membantu seseorang terlalu berlebihan, biasanya orang tersebut bisa menjadi orang yang sedikit malas dan berpangku tangan. Bukannya menjadi orang yang lebih mandiri sehingga bisa mencapai kesuksesan dengan lebih cepat, tapi orang tersebut malah memiliki sifat berpangku tangan dan tidak bisa hidup secara mandiri, yang mana pada akhirnya membuat orang tersebut tidak memiliki mental yang cukup kuat untuk bisa berkembang menjadi orang yang lebih kaya secara finansial. Dan inilah yang biasanya menjadi penyesalan di masa tua yang dimiliki oleh beberapa orang tua kita, di mana mereka terlalu banyak membantu anak terkait hal finansial, yang pada akhirnya membuat orang tua kita ini menyesal karena ya mereka tidak memiliki dana pensiun yang cukup karena sudah diberikan kepada anak terlalu banyak, dan juga anak ini juga tidak terlalu memiliki perkembangan secara signifikan karena terlalu sering kita bantu dengan bantuan-bantuan secara finansial ini.
Kemudian penyesalan yang sering muncul saat sudah pensiun yang ketujuh adalah tidak mengelola hutang dengan baik. Jadi hutang juga adalah masalah yang cukup pelik yang harus kita hindari dan harus kita atasi secepat mungkin, karena tidak ada orang di luar sana yang bisa sukses dari hutang. Hutang kita bawa mati juga bahkan. Maka dari itu ya, kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih sejahtera saat tua, kamu harus lepas dari hutang saat ini. Karena memang banyak sekali orang tua kita memiliki hutang sehingga mereka menyesal dan pada akhirnya malah memberikan hutang tersebut atau mewariskan hutang tersebut kepada keturunan-keturunan yang mereka miliki. Yang tentu saja ini bukanlah hal yang baik, bukannya membuat anak kita menjadi orang yang lebih sejahtera secara finansial, mereka justru akan merasa terbebani dan harus menghadapi masalah yang tidak mereka buat di dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana bisa seseorang bisa sejahtera saat mereka tua kalau mereka harus membayar hutang walaupun mereka sudah berusia lanjut. Beberapa hutang yang cukup memberatkan yang harus kamu hindari yang biasanya membuat kita terbebani saat kita tua adalah yang pertama, cicilan yang terlalu panjang. Misalnya kita membeli sebuah barang atau mungkin rumah dengan cicilan yang sampai berpuluh-puluh tahun gitu, maka ya kita akan diharuskan untuk tetap membayar cicilan tersebut sampai lunas dengan batas waktu yang sudah kita tentukan. Apalagi seperti yang kita ketahui, saat kita pensiun, pendapatan pensiun kita kadang jumlahnya terbatas, yang mana tentu saja akan membuat kita semakin tidak mungkin untuk membayar hutang tersebut yang pada akhirnya harus kita berikan kepada keturunan-keturunan kita, yang tentu saja akan sangat memberatkan keturunan-keturunan kita yang seharusnya sudah memiliki beban-beban dan tanggung jawab mereka sendiri. Kemudian penyesalan yang sering muncul saat sudah pensiun yang terakhir atau yang kedelapan adalah mengabaikan hubungan sosial. Jadi ini adalah sebuah masalah yang berada di luar ranah finansial sebenarnya, tapi ada sangat banyak dari orang tua kita yang menghadapi situasi ini, di mana mereka itu merasa sangat kesepian, tidak memiliki teman, dan selalu sedih dan tidak ada yang mau mendengarkan. Dan masalah ini bisa muncul karena kurangnya hubungan sosial yang dilakukan saat mereka masih muda. Karena memang hubungan sosial berdampak sebesar itu terhadap kehidupan kita pribadi. Kita harus terus diisi oleh stimulasi-stimulasi yang penting untuk emosi kita, yang biasanya dan selalu datang dari orang lain. Dan bagi kamu yang tidak terlalu aktif secara sosial, mulailah untuk mengubah kebiasaan ini. Dan walaupun kamu berkata bahwa kamu adalah orang yang memiliki sifat introvert, kamu bisa memilih pergaulan yang tepat untuk perkembangan emosi kamu dan hubungan sosial kamu di masa depan. Jangan sampai kita stres sendiri dan merasa terbebani karena kurangnya hubungan sosial atau teman yang bisa kita ajak untuk berbicara dan ngobrol saat kita tua nanti. Karena ini juga bisa menjadi sumber kebahagiaan kita saat kita sudah tua kelak. Jadi ya tetaplah berhubungan dengan teman-teman kamu saat ini, karena ya kalau tidak kamu nanti bisa kesepian dan merasa terisolasi. Dan itu bukanlah sebuah perasaan yang baik saat kita sudah pensiun. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.